Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadikul ba'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala azza nabil karim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dalam berbagi wawasan untuk meningkatkan iman dan takwa dalam tujuan ma'rifatul haq, mencari sebuah kebenaran, mabrurnya sebuah ibadah, mustajabnya sebuah ilmu, barokahnya sebuah ibadah. Insyaallah para hadirin yang menyaksikan tayangan ini, Buya Pasaman Timur dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah. Pada kesempatan ini saya akan berbagi wawasan kepada kita semua dalam rangka meningkatkan yaitu sebuah kebaikan menuju kebenaran dalam memaknai tentang kodrat alif pada tingkat makom dan derajat ilmu, yaitu A, I, U. Banyak sangat kita dengar orang mengamalkan tentang kodrat-kodrat alif pada sifat A, pada sifat I, pada sifat U dalam sebutan hijaiyahnya. Di sini saya akan berbagi pengalaman asal tidak menjalankan sebelum mengerti wawasannya. Karena Allah bilang bid'ahlihi ma'rifatul haq fil ilmi. Dalilku adalah suatu kebenaran sebuah ilmu. Nah, sekarang kita akan mengungkap kebenarannya agar nanti kita tidak salah dalam menjalankan. Dalam kodrat makom alif pada A, alif pada I, alif pada U sering menjadi sebuah amalan. Apa sebetulnya A, I, U itu? Nah, di sini ada dua versi. Versi pertama dalam sisi kodrat. Kalau dalam sisi kodrat, itu adalah sebuah amalan yang kodratnya ilmu. Makomnya adalah ilmu. Makom ilmu ini dijalankan tanpa ada rumus ibadahnya. Tapi ilmu bisa berjalan dalam ibadah. Dalam arti sering digunakan oleh para orang-orang tua kita dahulu atau mungkin di para zaman Nabi, ini menjadi suatu amalan diri yang mana kajian AIU ini adalah kajian ilmu semata. Nah, seperti yang pernah saya bilang, kalau kajian ilmu ini tidak dijalankan dalam kodrat ibadah, ibadah bisa hilang dan bisa tinggal. Akhirnya berilmu tanpa ibadah. Yang dikatakan beribadah ke sini adalah
tetap seseorang menjalankan wujud itu adalah wujudnya Allah. Asal bersifat tauhid seseorang kepada Allah, itu namanya ibadah. Nah, dua versi dalam pelajaran A, I, U tadi. Versi pertama dari sisi hijaiyah. Dari sisi hijaiyah mutlak itu menjadi kodrat ilmu. Kodrat ilmu mutlak. Itu dari sisi hijaiyah. Kenapa? Karena dalam kajian tasawuf, sebetulnya ini kajian tasawuf para hadirin, para jemaah dan para saudara sekalian. Ini adalah tarikatul ilallah, adalah kajian tasawuf, kajian menuju diri kepada Allah. Kalau dari sisi hijaiyah, di dua yang saya bilang, ada pertama ditinjau dari sisi hijaiyah. Ini untuk ibadah atau sering dikatakan untuk akhirat. Yang kedua ditinjau dari sisi harfiah. Nah, harfiah ini dia akan menuju keduniaan. Nah, keduniaan ini bukan hanya harta, wanita, tetapi keduniaan itu yang dimaksud ada mencari kesaktian, mencari ilmu, telepati diri, menuju ilmu-ilmu sakti. Nah, ini tingkatnya keduniaan. Nah, ini yang sifatnya harfiah. Tapi kalau sifatnya hijaiyah, A, I, U ini akan menjadi suatu ibadah, yaitu ibadah kodrat kepada Allah. Nah, di sini kita akan bicarakan satu persatu, yaitu mengenai kodrat ibadah atau kodrat daripada hijaiyah. Kodrat di hijaiyah ini adalah amalan seseorang yang ingin tenggelam di dalam alif. Nah, ini yang dimaksud dengan AIU. Tenggelam dalam alif Allah itu disebut ah. Nah, ah ini adalah makomnya adalah zat Allah. Zat Allah ini pada tempatnya di dada. Nah, yang kedua adalah ih. Nah, kalau alif it Allah, nah makomnya adalah ah, zikirnya adalah ah, posisinya adalah di dada. Nah, yang kedua adalah alif Ahmad, masih dalam A. Alif Ahmad disebut dengan ih. Nah, ih ini adalah batin. Nah, alif pada i adalah batin. Nah, i itu adalah ih, zikirnya adalah ih. Nah, kalau zikir ih itu adalah zikir batin atau zikir rahasia, sir. Nah, yang ketiga adalah alif Adam. Nah, alif Adam ini adalah U itu adalah ini adalah tajali, perjalanan, makomnya di kening. Nah, dalam hal ini A, I, U ini dalam kodrat hukum kajian hijaiyahnya itu adalah disebut dengan zikir nafas. Nah, ini zikir nafas akan terus menuju zikir tanafas, ampas, dan nupus. Nah, ini sambungan yang akan dijalankan dari zikir AIU tadi. AIU ini akan terus menuju zikir batin atau dinamakan zikir napas, tanapas, ampas, dan nupus. Nah, AIU ini apa? A ini adalah zat, ih itu adalah sir atau batin, sementara ini adalah kodrat sir atau dikodakan tajali atau rasa. Nah, jadi kalau zat dan batin, diri zat dan diri batin ini bertajali hidup dalam diri sifat, inilah mendirikan diri sifat.
ah, ih, itu adalah intinya kita harus berpengalaman dan mengetahui tentang menjalankan ah, ih, begitu. Kita harus ada pengalaman tentang ah, ih, bagaimana menjalankan ah, ih itu tajalinya seperti apa, itu tajalinya seperti apa. Ini kita harus paham. Baru kita memiliki sandaran ma'rifat terhadap tiga kodrat tadi. Ada zat, ada batin, dan ada rasa, sir tadi. Nah, jadi ada rasa mendapatkan diri halus. Nah, inilah itu, mendirikan diri sifat. Jadi AIU ini adalah potensi alif Allah dengan ah. Nah, ini harus paham bagaimana mentajalikan ah tadi. Ih dan Ini saya membuka wawasan. Nah, padahal kita tahu ini adalah kelenyapan seseorang ingin lenyap di tiga kodrat. Lenyap dalam kodrat Adam, lenyap kepada Ahmad, dan lenyap kepada Allah. Kalau Adam sudah lenyap kepada Ahmad, Ahmad lenyap kepada Allah, siapa yang tinggal? Nah, ini akan beraksi tiga kekuatan kadar daripada khodamnya Allah, yaitu alif tadi, pada Adam, pada Ahmad, dan pada Allah. Jadi tiga kodrat ini akan membuat seseorang lenyap di dalamnya. Kalau kita sudah tahu apa lenyap di dalam kodrat Allah, lenyap di dalam kodrat Ahmad. Ahmad lenyap di dalam Adam, siapa maujud yang tinggal. Nah, ini adalah suatu ibadah diri, tajalinya ilmu. Nah, begitu. Jadi, sesungguhnya inilah yang mempertahankan. Ada yang jatuh kepada zikir nafi isbat, ada yang jatuh zikir wukuf, zikir kodrat, zikir ismuzat. Banyak jalan ibadahnya, asal kita tahu menjalankan bagaimana menjalankan alif Allah pada zikir alif Ahmad pada zikir alif Adam pada zikir Nah, ini kita harus mengerti. Jangan hanya kita berpikir ilmu. Di sini adalah pandangan hijahiyahnya bersifat kodrat. Nah, yang kedua, ada yang bersifat ilmu, bersifat dunia. Nah, kalau dalam bersifat dunia itu dinamakan dengan harfiah, bukan hijahiyah. Nah, ada lagi sebagian orang mengamalkan itu dari sisi harfiahnya. Kalau dari sisi harfiahnya tadi, banyak yang mengamalkan untuk kepentingan dunia. Ada yang ingin melamar kerja, menjadikan seseorang itu manut atau tunduk kepada dia, mengikuti maunya dia, dan menjadi kesaktian sesuatu amalan yang dia ingin sakti di situ, dan sangat banyak kesaktian dunianya, baik terhadap harta, baik terhadap hajat-hajat lain, sifatnya keduniaan. Ini di situ di alif yang tiga tadi, alif Allah, alif Ahmad, alif daripada Adam atau AIU tadi, sudah masuk kepada sifat jiwa. Nah, jiwa daripada khodam ini dinamakan dari harfiahnya. Nah, apa harfiahnya? Alif di sini dikatakan alif bakah pada A, alif kasroh pada I, dan alif domah pada U. Nah, bagaimana bakah, domah, dan kasroh ini tadi berbuat dikala menjadi U dalam posisi kasroh dia, dikala dalam posisi I
Nah, dalam posisi udomah dia dan kasroh berupa nurnya dia dan mewujud dunianya adalah berupa wakah pada A. Ini kepentingan dunia. Nah, ini pun cara mengamalkannya itu ada. Jadi kalau memanggil derajat alif pada bakah, derajat alif pada kasroh, dan derajat alif pada domah, itu memiliki cara gerakan-gerakan tertentu, gerakan-gerakan khusus cara pemanggilannya melalui nafas. Nah, seperti itu. Jadi ada cara pemanggilan terhadap 3 kodrat tadi kalau untuk kepentingan keduniaan. Jadi begitu para hadirin, para jemaah semuanya, kita harus melihat kebenaran daripada apa yang kita amalkan. Jangan hanya melihat hasil yang kita amalkan, tetapi kita dalam salah dalam menjalankan. Makanya kita harus bidahalihi marifatul haq fil ilmi. Jadi kita harus melihat kebenaran ilmu itu ada pada dalilku sendiri, kata Allah. Nah, di sini kita harus belajar banget mengenal lebih dalam. Nah, seperti yang saya bilang tadi, 3-nya aras Allah dalam diri, alif 3 maujud dalam diri. Di mana posisi dalam dirinya? Tadi kita sudah sampaikan bahwasanya kalau jatuh pada Adam adalah pada kening atau ma'ani dalam sisi dalam bertajali mendirikan diri halus, maka alif pada Ahmad itu adalah itu sir atau batin yang ada pada posisi dada, dan alif Allah adalah pada batin kolbi kita, pada kolbi. Nah, itulah kalau sudah kita tahu bagaimana posisi yang 3 itu lurus ke bawah, maka dunia ditahan oleh sifat alif adamnya, ma'nawiyah diri, berdiri pada kening, alif 1 berdiri. Apa mau lenyap di situ, maka duniamu akan dipertahankan oleh Allah dengan segala keinginan. Yang kedua itu alif Ahmad. Nah, di sini adalah sir, yaitu pada dada kita. Disinilah diri halus untuk beribadah kepada Allah atau dikatakan diri sifat. Nah, yang ketiga itu adalah alif Adam. Nah, inilah sir rasa yang akan menjadi suatu tauhid siriyah itu. Bagaimana kita mendapatkan rasa dari Allah dalam menuju lenyap dalam sir usir. Nah, di situ rasa dan rahasia, lenyap dalam rahasia dan rasa. Ini cara menjalankan AIU adalah Intinya seperti itu, dan harus belajar tentang cara menjalankan AIU-nya. Ini akan menuju makom zikir batin. Ingat, dia tidak cukup sampai di situ karena harus dilengkapi dengan zikir batin, yaitu zikir nafas, zikir tanapas, zikir ampas, dan zikir nufus. 4 zikir batin ini akan menjadi dasar kesempurnaan daripada amalan AIU. Demikian kira-kira, mudah-mudahan bermanfaat para hadirin dan para jemaah. Kita boleh tahu, tapi kita lebih faham, bukan hanya tahu. Kalau kita sudah paham dalam tajalinya, amalan itu ada pada tajali dan cara menjalankan. Bukan hanya memanggil-manggil tanpa bisa menjalankan. Seperti juga memanggil alif pada bakah A, alif pada kasroh I, dan alif pada domah U untuk harfiah dunia. Tidak bisa dipanggil seperti itu saja, dan ada cara pemanggilan khususnya untuk keduniaan. Untuk kodrat beribadah, maka alif 3 ini tadi memiliki kodrat ilmu yang tidak bersekutu dalam bentuk apapun. Maka disitulah ada kata-kata alif pada Allah, alif pada Ahmad, dan alif pada Adam. Tidak ada huruf lain di situ. Tidak ada huruf keumatan di situ. Dan tidak ada keinsanan apapun. Di situ adalah murni ilmu. Nah, itulah para hadirin dan jemaah, mudah-mudahan
insya Allah paham. Yang kurang paham nanti di komentar aja di Buya Pasaman Timur. Insya Allah akan kita jawab nanti kalau ada yang kurang paham. Baik para hadirin, para jemaah yang menyaksikan tayangan berbagi wawasan ini dalam makom Buya Pasaman Timur, Majelis Zikir Ma'rifatullah, mudah-mudahan kita selalu membimbing segala ilmu yang berbentuk tauhid kepada Allah. Insya Allah di lain waktu kita akan sambung lagi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.